Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Miarsi. Saya dari tim KKN PPM UGM tahun 2021 dari unit YO 076 atau di Kecamatan Melati, Desa Sedangadi, dan Desa Sumberadi. Di sini saya akan menyampaikan program pertama KKN saya, yaitu inisiasi Gerakan Lumbung Kolektif Siaga COVID-19. Jadi sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya, saya sebenarnya ingin tahu dulu bagaimana kondisi pandemi COVID-19 di wilayah Bapak Ibu semuanya, yaitu di Kecamatan Melati, khususnya di Desa Sendang Adi saat ini, dan juga langkah apa saja atau upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah setempat maupun masyarakat yang ada. Jadi inisiasi adanya gerakan lumbung kolektif siaga COVID-19 ini berawal dari kondisi pandemi COVID-19 khususnya di Jogja yang terjadi pada akhir ini, yaitu bulan Juli 2021, di mana di Jogja sendiri secara umum terdapat kasus atau pertambahan kasus positif begitu ya Bapak Ibu, khususnya di Kabupaten Sleman itu juga masih tinggi, yaitu tertinggi ketiga di DIY dengan jumlah penambahan sebanyak 340 kasus pada tanggal 12 Juli. Kemudian sebagai dampak maraknya pertambahan kasus positif COVID-19 di Jogja atau khususnya di Kabupaten Sleman itu sendiri berdampak pada kondisi rumah sakit yang penuh, sehingga banyak dari pasien yang dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, khususnya bagi pasien yang mengalami gejala ringan atau sedang dan juga pasien yang tanpa gejala. Namun mirisnya, dari banyaknya pasien yang mengalami atau menjalankan isolasi mandiri di rumah, cukup banyak dari mereka yang dinyatakan meninggal dunia, khususnya bagi mereka yang positif COVID-19 begitu ya, yang kemudian menjalankan isolasi mandiri. Cukup banyak data yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang meninggal dunia. Sebagaimana data yang saya peroleh dari berita online begitu, yang menyebutkan bahwa sepanjang bulan Juli 2021 terdapat 70 sampai 80 kasus positif COVID-19 yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Khususnya ini yang berada di Kabupaten Sleman. Kemudian di tengah adanya pertambahan kasus positif COVID-19 yang mana ini bisa dikatakan gelombang kedua begitu ya Bapak Ibu, yang sebelumnya terjadi pada waktu awal adanya pandemi COVID-19 yaitu bulan Maret 2020. Kemudian terjadi juga terjadinya panic buying atau membeli atas dasar kepanikan, sehingga justru berdampak pada kondisi menimbun suatu barang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama begitu, sempat terjadi kepanikan atau memborong susu steril dan juga vitamin C yang akhir-akhir ini terjadi begitu ya Bapak Ibu. Susu steril dengan merek-merek tertentu gitu sampai berebut yang ingin membeli dan juga terjadi kelangkaan. Kemudian juga yang paling urgensi gitu ya Bapak Ibu, juga sempat terjadinya kelangkaan akan persediaan alat kesehatan khususnya tabung oksigen, di mana memang banyak juga pasien atau masyarakat yang mengalami atau terpapar kasus positif COVID-19 ini yang membutuhkan oksigen, tapi juga mungkin ada beberapa orang yang mengalami panic buying ini juga yang kemudian membeli barang-barang atau menimbun barang-barang itu sendiri, sehingga pada akhirnya terjadi kelangkaan. Sebagaimana yang kita tahu, kelangkaan akan tabung oksigen ini juga pernah terjadi di Rumah Sakit Sarjito yang terjadi pada awal Juli, di mana di Rumah Sakit Sarjito itu pernah terjadi kelangkaan tabung oksigen yang kemudian berdampak pada pasien atau
pasien begitu ya yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito yang harus meninggal dunia karena tidak mendapatkan tabung oksigen ini. Kemudian dengan adanya kondisi-kondisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu adanya pertambahan kasus yang marak terjadi di Jogja pada akhir-akhir ini, bulan Juli, kemudian juga banyaknya pasien atau masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri dan dinyatakan meninggal dunia ketika menjalankan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kemudian juga adanya polemik panic buying tadi, membeli atas dasar kepanikan. Saya berinisiasi untuk memberikan semacam gagasan baru begitu ya untuk setiap masyarakat khususnya di Desa Sendangadi untuk membentuk adanya gerakan lumbung kolektif siaga COVID-19. Jadi adanya gerakan lumbung kolektif ini adalah untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antar warga masyarakat. Jadi nantinya gerakan lumbung kolektif ini dapat berupa iuran kebutuhan pangan pokok, alat kesehatan, dan kemudian adanya sistem pelaporan dan pemantauan bagi masyarakat yang terdampak atau yang terinfeksi COVID-19 tersebut. Nah, kemudian teknis pelaksanaannya ini nanti iuran dari setiap rumah tangga yang ada dalam lingkup rumah tangga begitu ya, rukun tangga atau RT nantinya melakukan iuran kebutuhan pangan pokok dan juga alat kesehatan, yang mana ini nanti kebutuhan pangannya apa saja serta alatnya apa saja nanti akan saya jelaskan berikutnya. Untuk itu ini nanti setiap rumah tangga atau setiap rumah atau setiap kakak begitu ya nanti melakukan iuran kebutuhan pangan pokok dan juga alat kesehatan, atau mungkin dapat berupa uang untuk nantinya dibelikan alat kesehatan. Nah, ini nanti iuran kebutuhan pangan pokok ini dapat dikumpulkan di setiap RT. Jadi setiap RT nanti ada lumbung gitu ya, lumbung untuk menyimpan peralatan atau kebutuhan yang diperlukan untuk warga yang terdampak COVID-19. Serta juga adanya pembentukan tim relawan ini bisa bergilir. Jadi untuk misalnya ada masyarakat di RT setempat yang terdampak virus COVID-19, nantinya ada warga bisa bergilir juga yang menjadi relawan begitu untuk memantau atau melaporkan kondisi dari warga yang terdampak ini. Jadi nanti warga yang terdampak ini bisa melakukan komunikasi atau misalnya membutuhkan bantuan untuk membeli suatu barang atau obat atau ingin merujuk ke puskesmas atau rumah sakit, nantinya bisa melewati atau melalui koordinasi dengan tim relawan ini. Nah, kemudian untuk hasil iuran ini yang sudah dikumpulkan di lumbung setiap RT nantinya dapat diberikan kepada warga yang terinfeksi virus COVID-19 di lingkup RT setempat tersebut, atau bisa diberikan ke warga lainnya dari lain RT begitu ya yang membutuhkan. Sebenarnya untuk adanya inisiasi atau gagasan gerakan lumbung kolektif siaga COVID-19 ini sangat fleksibel dan juga tentatif ya Bapak Ibu. Nah, dalam artian adanya gagasan ini tergantung dari kondisi perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi jika jika kasus pertambahan COVID-19 ini masih tinggi, sebagaimana yang terjadi pada bulan Juli begitu ya, dan di Jogja khususnya yang masih cukup tinggi, saya rasa adanya gagasan gerakan lumbung kolektif siaga COVID-19 ini cukup ideal untuk diberlakukan begitu sebagai langkah awal untuk kesiapsiagaan bagi masyarakat, terlebih dengan adanya kondisi yang sedemikian rupa yang sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi selain untuk mengatasi atau dengan adanya kondisi-kondisi yang
ketidakpastian tadi itu ya Bapak Ibu, yang adanya kelangkaan itu tadi juga untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian di antara warga masyarakat. Jadi dengan adanya gerakan ini harapannya solidaritas dan rasa kepedulian serta harmonisasi di tengah masyarakat itu dapat terus terbentuk dan akan tetap tumbuh subur begitu. Nah, kemudian untuk daftar kebutuhan yang diperlukan dalam iuran lumbung kolektif itu sendiri ini ada makanan, yang mana makanan ini uh, diperhitungkan atau sekiranya cukup untuk 14 hari, di mana perhitungan 14 hari ini merujuk pada waktu yang dianjurkan untuk setiap masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri. Nah, untuk makanan ini mencakup makanan pokok, Bapak Ibu. Yang pertama ada beras, ada telur, ada gula pasir, ada teh, ada susu, ada sayur dan buah. Nah, untuk sayur dan buah ini kan tidak tahan lama, jadi ini bisa dibelikan begitu secara apabila memang sudah ada atau memang ada masyarakat yang terdampak, jadi diberikan di hari itu juga, tidak harus dikumpulkan terlebih dahulu di lumbung kolektif siaga COVID-19 itu tadi. Lain halnya dengan kebutuhan seperti beras, telur dan sebagainya ini yang lebih tahan lama begitu, jadi bisa disimpan di lumbung kolektif itu tadi. Nah, kemudian untuk vitamin atau suplemen ini sifatnya tentatif juga, tidak terlalu urgensi untuk diadakan, hanya sebagai penunjang. Nah, ini kebutuhan vitamin yang diperlukan khususnya untuk selama pandemi COVID-19 ini, sebagaimana yang sudah saya cari atau dapatkan dari berbagai berita begitu ya Pak Ibu, dan juga dari teman-teman saya yang mengalami COVID-19 ini adalah vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin E, atau dapat juga berupa multivitamin dan juga madu. Tapi sekali lagi untuk adanya vitamin atau suplemen ini sifatnya tentatif, tidak begitu urgensi, lain halnya dengan makanan dan kebutuhan alat-alat kesehatan, juga obat-obatan begitu. Ini hanya untuk menunjang agar mencegah atau meningkatkan kembali daya tahan tubuh bagi masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 begitu ya, agar segera pulih dengan daya tahan tubuh yang meningkat. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada obat. Nah, obat ini ada dua jenis. Yang pertama adalah obat untuk gejala yang umumnya timbul, yaitu seperti batuk, diare, dan juga nyeri serta demam. Gejala-gejala yang umumnya timbul ketika terjadi atau ketika terpapar COVID-19 ini kan pada umumnya batuk, nyeri, dan demam ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, sebagian juga ada yang mengalami diare dan gejala-gejala yang lainnya. Untuk itu bisa menyediakan paracetamol sebagai persediaan awal gitu ya, untuk mengurangi atau mencegah gejala-gejala yang mungkin timbul selama melakukan isolasi mandiri itu. Di mana paracetamol ini sendiri kan bisa untuk mengurangi rasa nyeri dan juga untuk menurunkan panas. Kemudian yang kedua adalah obat untuk penyakit komorbid. Nah, obat untuk penyakit komorbid itu adalah penyakit penyerta. Jadi bagi masyarakat atau warga yang terpapar virus COVID-19 yang memiliki penyakit komorbid ini kan memiliki risiko yang lebih besar begitu ya. Penyakit komorbid ini diantaranya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, asma, dan sebagainya. Jadi pastikan bahwa warga yang terpapar atau yang terinfeksi virus COVID-19 itu memiliki obat untuk penyakit komorbid mereka. Pada umumnya sih masyarakat atau yang memiliki penyakit komorbid ini biasanya sudah memiliki persediaan untuk obat penyakitnya ini. Tapi perlu dipastikan juga apakah warga yang terinfeksi COVID-19 itu masih memiliki obat untuk penyakitnya ini atau tidak, dan jika tidak mungkin bisa dibelikan juga.
di mana obat-obatan ini sangat diperlukan untuk mengurangi atau mengatasi gejala-gejala lainnya yang mungkin akan timbul dan untuk mengantisipasi terjadinya gejala yang lebih berat lagi. Kemudian alat kesehatan. Nah, di sini itu ada tabung oksigen dan isinya. Ini bisa dibeli setiap desa mungkin ya, di lingkup desa agar lebih menghemat dan tidak terjadi penimbunan. Di mana mengingat kebutuhan akan tabung oksigen ini kan masih sangat tinggi begitu ya. Dan kemudian ada oximeter. Oximeter ini alat untuk mengukur saturasi oksigen. Dan juga ada termometer, ini untuk mengukur suhu tubuh, dan yang terakhir ada disinfektan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kebutuhan akan makanan, vitamin, obat-obatan, dan juga alat kesehatan. Ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, merupakan persediaan atau peralatan dan kebutuhan yang pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak selama melakukan isolasi mandiri. Tapi sekali lagi untuk detail pelaksanaannya atau keperluan apa saja yang dibutuhkan ini sifatnya sangat tergantung kondisi ya Bapak Ibu, kondisi di tempat seperti apa begitu. Dan juga adanya gagasan ini juga tidak hanya berupa anjuran saja atau inisiasi dari saya pribadi dengan melihat banyaknya pertambahan kasus positif begitu dan adanya kondisi-kondisi yang cukup tidak mengenakan begitu ya selama yang harus dialami oleh pasien yang melakukan isolasi mandiri. Jadi dengan adanya gagasan ini harapannya rasa kepedulian serta harmonisasi di tengah masyarakat ini semakin subur dan juga masyarakat yang mungkin terdampak begitu yang sedang mengalami musibah COVID-19 ini dapat tersupport atau merasa bahagia dan merasa terpedulikan begitu atas bantuan Bapak Ibu dan masyarakat lainnya sehingga akan harapannya bisa kembali pulih begitu. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan. Harapan kami semua semoga pandemi ini segera berakhir dan semuanya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.